Kita akan melihat tentang operator matematik pada PHP. Operator matematik kita lakukan untuk operasi matematika tentunya. Kita udah melihat tentang penjumlahan sebelumnya. Simpelnya kita tinggal menulis angka yang mau kita lakukan dengan angka berikutnya. Lakukan tadi yang saya bilang kita ganti jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau lainnya. Tanda persen ini modulo, mungkin teman-teman kurang familiar, tapi pada matematika ada yang namanya modulo. Modulo simpelnya kita bisa bilang sisa hasil pembagian. Untuk detailnya teman-teman udah punya teman baik yaitu Google untuk mencari informasi. Kita lihat lagi misalnya kita mau mengurangi, tinggal kita ganti yang tadinya plus menjadi kurang. Begitu juga dengan perkalian, pembagian, dan lain-lain. Nah, sekarang misalnya kita punya 3 angka di sini, saya punya angka 1000, angka 3, dan angka 2. Kalau kita menjumlahkan yang pertama, lalu perkalian, teman-teman refresh dikit kalau di matematika dasar, ketika ada penjumlahan dan perkalian, yang harusnya dikerjakan dulu adalah perkalian. Artinya harusnya 3 kali 2 dulu, yaitu 6, baru tambah 1000. Berarti kita ekspektasi hasilnya adalah 1006. Kita lihat di browser, benar sekali hasilnya 1006. Berarti di PHP dia udah cukup pinter, dia ngerjain perkalian dulu baru penjumlahan. Nah, itu dia tadi tentang dasar-dasar dari operator matematika. Ada yang sedikit aneh di sini yaitu plus plus dan minus minus. Kita lihat misalnya saya ngelakuin angka plus plus di sini. Lalu kita akan lihat hasil angkanya setelahnya. Kita echo di bagian akhir. Jadi 1001. Silahkan teman-teman tebak apa yang dikerjain plus-plus ini. Yap, dia nggak lain nggak bukan adalah menambahkan 1. Nah, tentu teman-teman sedikit bingung kenapa sih ada sintaks khusus atau tulisan khusus untuk nambahin plus 1. Kenapa nggak angka sama dengan angka plus 1 aja? Itu juga boleh, tapi dalam bahasa program kita sangat butuh increment angka increment ini maksud saya, atau penjumlahan tambah 1. Kita akan lihat fungsi-fungsinya di video-video berikutnya, tapi untuk sekarang teman-teman sekedar tahu aja dulu kalau kita bisa menjumlahkan nilai sebelumnya dengan 1 cukup dengan plus-plus ini, atau lawannya kita bisa menggunakan minus-minus untuk ngurangin 1 seperti ini. Nah, selain penulisan seperti ini, kita juga udah lihat sebelumnya. Misalnya kita punya variabel di sini, saya punya variabel tes namanya. Variabel tes ini kita kasih nilai dari angka ditambah angka 2. Nah, kita belum lihat penulisan seperti ini. Kita boleh ngasih variabel, nggak harus nilai langsung seperti yang udah kita lihat, tapi boleh kita kasih nilai variabel lainnya. Kalau mau variabel yang sama, kita tinggal nulis angka seperti ini, hasilnya berarti sama dengan angka, tapi kita juga boleh nulis penjumlahan seperti ini. Begitu juga dengan tipe data string, kita boleh ngelakuin hal yang sama. Nah, jadi kita belajar hal baru di sini, variabel boleh kita kasih nilai dengan variabel lainnya, atau gabungan dari variabel lainnya juga boleh. Atau langsung kita kasih angka baru di sini, saya tambahkan 10 juga boleh. Nah, jadi nggak ada batas pada nilai variabel. Sekali lagi, boleh penjumlahan variabelnya sendiri atau variabel baru juga boleh. Kita balik lagi, kita fokus di sini, kita mau belajar tentang sintaks lainnya, yaitu penulisan seperti ini. Angka, jadi saya akan kasih nilai angka sama dengan angka plus angka 2. Teman-teman mungkin sedikit bingung di sini apa maksudnya, kenapa ada angka 2 kali di sini. Jadi kalau kita nulis seperti ini, selalu ingat pada variabel yang sebelah kiri adalah namanya dan yang sebelah kanan adalah nilainya. Jadi kita lihat langsung, berarti walaupun sama namanya, yang kita harus peduli dulu adalah setelah sama dengan, kita akan lihat angka pertama 1000, lalu angka kedua adalah 3, berarti totalnya 1003. Nah, berarti angka sekarang nilainya 1003. Walaupun kita udah nulis di bagian atas angka 1000, tapi kita udah merubah nilai variabelnya istilahnya. Jadi setiap teman-teman nulis variabel dengan nama yang sama seperti ini, berarti teman-teman mau ngerubah nilai sebelumnya. Seperti yang kita lihat di sini,
Dia mengambil nilai lamanya, lalu menjumlahkan dengan angka 2, lalu hasil angka sekarang adalah 1003. Nah, ada penulisan lain, kita bisa nulis tulisan seperti ini dengan, saya akan komentar biar teman-teman lihat penulisan sebelumnya. Kita bisa menulisnya dengan plus sama dengan. Kita pastikan angkanya nggak ada yang berubah, artinya berhasil. Jadi kalau teman-teman mau menjumlahkan angkanya sendiri dengan angka baru, kita cukup nulis operatornya lalu sama dengan. Begitu juga dengan perkalian, pengurangan, dan pembagian. Jadi kita melihat beberapa hal pada operator aritmatik di PHP. Banyak fungsi matematika yang bisa kita gunakan di PHP. Kali ini kita akan berkenalan dengan metode-metodenya. Metode adalah fungsi-fungsi yang udah otomatis datang dari bahasa program tertentu, misalnya dari PHP. Di sini kita bisa lihat ada banyak banget metode matematika yang bisa kita pakai. Kita akan lihat beberapa. Di sini saya udah bikin ada 4 di listnya. Kita langsung lihat di browser. Kita keluarin dulu yang udah kita kerjain di video sebelumnya. Kita hapus dengan komentar. Lalu di bagian metode matematika ini kita akan lihat gimana kalau misalnya kita punya angka koma tadi, misalnya si angka 3 ini 2,55 atau 2,44 di situ. Misalnya kita mau bikin dia jadi angka bulat. Nah, kita tinggal pakai nama metodenya round seperti ini. Dengan round, kita tinggal naruh si angka yang mau kita ubah di dalam buka tutup kurungnya atau istilahnya jadi parameternya di sini. Kalau kita lihat sekarang, dia menjadi angka 2. Nah, kalau dia udah lebih dari 5, misalnya 2,64, dia akan ngebuletin jadi angka 3. Nah, jadi dengan metode round ini dia akan nyari angka bulat terdekat dari komanya tadi. Itu tentang round. Lalu ada yang menarik juga di sini ada rand. Rand ini adalah dari random, di mana kita bisa menghasilkan angka acak. Jadi kalau teman-teman punya sesuatu yang mau diacak di PHP bisa pakai metode ini. Ada 2 parameternya kali ini, yaitu min dan max. Kita pisahkan dengan koma antar parameternya. Min adalah angka terkecil yang teman-teman mau acak dan max sebaliknya adalah angka terbesarnya. Misalnya kita akan menulis teks di sini. Angka hari ini adalah. Nah, kita bisa sambungin dengan titik tentunya. Lalu di range ini kita mau antara 5 dan 10. Kita lihat. Nah, kita menghasilkan 7. Setiap kita reload dia akan menghasilkan angka baru. Nah, itu tadi tentang random. Jadi di random, angka yang kita tulis dia termasuk. Jadi kalau kita tulis 5, bukan di antara 5 sampai 10, tapi 5-nya sendiri termasuk, begitu juga dengan 10-nya. Jadi bukan cuma 6 sampai 9, tapi angka yang kita tulis juga akan menjadi kemungkinan dari dadunya. Itu tadi tentang random. Kita lihat lagi tentang max. Nah, kalau max ini, kita bisa melihat beberapa kemungkinan yang kita taruh di dalam parameternya dan kita akan mencari angka terbesar dari angka-angka itu. Misalnya kita acak di sini saya punya angka 5, angka 10, angka 8, angka 5. Kita akan lihat yang keluar adalah 10 karena si max ini otomatis dia tahu oke, ini adalah angka terbesar dari pilihan angka ini. Nah, teman-teman selain angka kita juga boleh naruh variabelnya tentunya. Misalnya kita punya angka 3, lalu si angka dan angka 2. Kita bisa lihat sekarang yang keluar adalah si 1000 ini. Nah, jadi ini cara untuk mencari max-nya dan sebaliknya kita bisa nulis min untuk mencari angka terkecil. Dia langsung ngeluarin angka yang paling kecil di antara 3 variabel ini. Jadi itu dia sangat simpel cara menggunakan metode-metode matematika pada PHP. Kalau sebelumnya kita lihat metode pada tipe data matematika, sekarang kita lihat metode-metode yang bisa kita gunakan pada tipe data string. Tentu ada banyak banget metode, kita akan lihat beberapa dan yang sering digunakan. Langsung kita mulai, kita bisa menghitung jumlah kata ataupun jumlah baris dari suatu teks. Kita akan tes sekarang, saya akan bikin satu teks di sini dengan nilai hai semuanya. Lalu kalau kita mau menghitung ada berapa jumlahnya, kita bisa menggunakan metode strlen. Kita tuliskan variabel yang mau kita uji atau langsung teksnya di sini juga boleh. Kita lihat sekarang ada 12, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, pada si strlen ini baris kosong akan dihitung. Jadi kalau kita punya baris kosong atau enggak itu berpengaruh pada strlen ini. Kalau sebelumnya kita menghitung huruf, kita juga bisa menghitung jumlah kata dengan str word count ini. Nah, kita lihat di sini str word count, kita bisa menghitung ada 2 kata. Tentu dia menghitung dari jarak spasinya. Jadi kalau saya punya kata baru di sini, dia akan menghitung setiap itu menjadi kata. Itu tadi cara menghitungnya. Lalu teman-teman juga bisa ngeganti suatu teks tertentu. Misalnya kita pakai str replace di sini. Kita mau ganti di bagian teks ini. Jadi kita harus ada 3 parameter di sini, masing-masing kita pisahkan dengan koma. Yang pertama adalah apa yang mau kita cari. Jadi saya mau cari kata hi misalnya, kita tulis dalam string tentunya. Kita akan mengganti kata hi dengan kata halo. Nah, jadi yang pertama apa yang dicari, yang kedua mau ganti dengan apa, yang ketiga teks sumbernya. Sumbernya dari sini, maka harus kita tulis. Nah, sekarang kalau kita reload, yang tadinya hi semuanya di sini menjadi halo semuanya di sini. Itu cara menggunakan string replace. Ada satu lagi, kita juga bisa menggunakan string repeat. Sesuai artinya, repeat artinya mengulang. Kita bisa mengulang satu teks tertentu berkali-kali. Jadi kalau kita tuliskan di sini berapa kalinya, yang pertama apa yang mau kita ulang. Yang kedua berapa kali. Saya akan tulis 10 kali misalnya. Jadi teman-teman akan melihat hai 10 kali. Ini cara menghemat kalau teman-teman mau nulis kata-kata berkali-kali tanpa nulisnya berulang-ulang. Dari sini juga kalau kita mau ada perubahan, kita nggak perlu hapus atau apa, kita tinggal ganti angkanya di sini jadi lebih otomatis lagi. Nah, itu dia, silahkan teman-teman mainkan. Jangan lupa kita bisa menggabungkan beberapa metode sekaligus. Saya akan perlihatkan, misalnya kita akan balikkan lagi ke bagian string replace tadi, di mana kita menggunakan mengganti kata hi menjadi kata halo. Nah, kita mau setelah dia mengganti ini, kita ulangi kata-katanya atau kalimatnya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan string repeat ini di antara string replace-nya. Jadi kita buka kurungnya di sini di metodenya, lalu kita tutup di bagian akhir. Nah, kita harus tahu dulu si string replace ini kan dia menghasilkan kalimat barunya. Nah, di string repeat, kalimatnya ini adalah parameter pertama. Jangan lupa di string repeat kita butuh parameter kedua, kita pisahkan dengan koma. Jadi semua setelah ini kita pisahkan dengan koma, lalu jumlahnya berapa kali. Jadi ini parameter pertama kita, karena string replace ngebalikin teksnya. Parameter kedua kita harus tetap nulis mau ngulang berapa kali. Nah, kalau kita tes sekarang, kita bisa lihat teksnya setelah diganti, dia akan mengulang-ulang seperti yang kita inginkan. Jadi itu dia tentang metode-metode. Ingat, metode-metode bisa digabungkan. Kali ini kita akan melihat satu tipe data lagi, yaitu tipe data array. Array adalah tipe data di mana kita bisa punya beberapa nilai dalam satu variabel. Langsung kita lihat, kita akan mendeklarasikan satu variabel di sini. Saya kasih nama $kotak, lalu di kotak ini kita akan punya beberapa nilai. Ada 2 cara penulisan. Penulisan yang pertama dengan kata array, lalu buka tutup kurung bulat seperti ini. Nah, isi buka kurung tutup bulatnya adalah nilai-nilai yang kita inginkan. Misalnya, saya mau punya anjing di sini, lalu saya punya kura-kura, dan yang ketiga kita punya koala. Nah, dengan ini di dalam variabel kotak kita ini kita punya 3 nilai. Jadi anggap array ini seperti kotak. Nah, di mana di kotak ini kita boleh punya beberapa item sekaligus. Sekarang kita udah tahu cara deklarasi atau cara bikinnya. Kita akan lihat bagaimana cara mengeluarkan atau mengambilnya. Nah, kita tes dulu. Kalau kita echo di sini, kita echo kotak, tentu tanpa $di depannya. Echo kotak. Yang keluar adalah array. Jadi ketika kita mencoba ngeprint array, yang keluar adalah array sendiri, bukan konten dari arraynya. Kita coba lagi bagaimana dengan print.
Print menghasilkan hal yang sama. Nah, di sini di PHP kita akan melihat satu cara lagi untuk melakukan output, yaitu print underscore R. Print underscore R caranya bukan dengan spasi tapi dengan buka tutup kurung. Jadi yang mau kita print berada di dalam buka tutup kurung ini. Kita tes sekarang. Bagus sekali, kita udah bisa melihat hasilnya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita cuma punya echo, kita cuma punya print, di sini kita belajar lagi satu output, yaitu print underscore R. Print underscore R, dia juga bisa ngeprint array seperti ini. Nah, kita lihat di sini setelah tulisan array ada beberapa tulisan. Ada angka 0, ada angka 1 dan 2 yang masing-masing ditutup di dalam satu kurung persegi. Ini adalah cara array menyimpan data-datanya. Nah, jadi array punya kayak kotak-kotak di mana dia nyimpen mulai dari urutan pertama dikasih nomor sendiri, yaitu nomor 0. Jadi urutan pertama dikasih urutan 0, lalu yang kedua 1, yang berikutnya 2, dan seterusnya. Jadi kita mulai dari 0. Nah, nanti kalau kita udah tahu cara penyimpanannya kayak gini, kita juga tahu cara ngambil datanya. Saya akan komentar bagian print R ini. Pada aslinya sendiri kita nggak mau user ngelihat seperti ini, ada urutannya lalu ada sama dengan, tanda lebih besar dari, intinya nggak menarik buat user, tapi kita mau ngeprint beberapa aja atau bagian tertentu. Nah, untuk itu kita pakai print biasa atau echo biasa, tapi kali ini bukan hanya dolar kotak, tapi dengan nomor indeksnya. Nomor indeksnya yang kita bisa lihat di sini, yaitu kita menggunakan kurung persegi, lalu kita selipkan nomornya, misalnya nomor 0. Nah, sekarang kita bisa lihat isi dari kotak nomor 0 itu yaitu anjing. Nah, itu dia cara ngeprint per item. Jadi teman-teman bisa nebak kalau saya mau koala sekarang. Betul, berarti yang saya keluarkan 2. Karena dia hitungnya dari 0, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi itu dia cara mengambil nilai tertentu pada array. Nah, sekarang kita juga bisa mendeklarasikan array selain seperti ini. Saya akan bikin variabel baru. Kali ini namanya nama. Di nama ini kita bisa menuliskan array dengan kurung kotak seperti ini, lalu kita isi langsung. Misalnya saya mau Hilman, lalu ada Andy, dan ada Tika di sini. Nah, ketika kita mau ngeprint, tinggal hal yang sama. Kalau saya ambil nama 2, ada yang error. Ini kita lihat, bagus sekali kalau teman-teman lihat, yaitu titik komanya saya nggak punya. Sekali lagi, kalau teman-teman punya error, santai aja, jangan panik. Kita akan lihat pelan-pelan di bagian mana errornya. Ingat, setiap baris kode harus kita tutup dengan titik koma. Kita balik lagi, tikanya keluar. Nah, jadi teman-teman lihat dua cara penulisan array di sini. Tulisan array lalu buka kurung bulat, atau tanpa array cukup dengan buka kurung kotak seperti ini. Kita tes lagi, kalau mau yang pertama berarti mulai dari 0, maka akan keluar Hilman. Nah, itu dia cara mendeklarasikan array, ada 2 jenis, dan juga cara mengeluarkannya. Atau kalau teman-teman mau ngeluarin semuanya langsung juga boleh dengan metode output print underscore R. Sama seperti tipe data yang lain, array juga punya metode-metode yang udah datang otomatis dari PHP. Ada banyak banget, kalau mau kita lihat listnya, kita akan lihat beberapa dan cara penggunaannya di video ini. Langsung saya mulai, saya udah punya 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kita akan lihat kelima-limanya berurutan dari kiri. Pertama, saya punya variabel kotak yang isinya anjing, kura-kura, koala, lalu anjing. Kalau kita print R di sini, si variabel kotak, kita akan melihat semua isinya termasuk anjing yang muncul 2 kali di sini. Nah, kalau teman-teman punya banyak list tapi mau munculin yang unik-unik aja, kita bisa pakai metode array underscore unique. Variabelnya tinggal kita bungkus di dalam buka tutup bulatnya. Nah, kalau kita reload sekarang, bagian anjing yang kedua akan hilang, karena sekali lagi si array unique ini hanya ngeluarin bagian yang unik aja. Metode berikutnya adalah array underscore reverse. Array underscore reverse akan membalik arraynya. Jadi kalau kita reload sekarang, urutannya akan mulai dari anjing yang paling terakhir, lalu masuk ke koala, kura-kura, baru ke anjing lagi. Nah, jadi kalau kita mau ngebalik array, tinggal menggunakan metode array underscore reverse.
Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu metode shuffle. Shuffle, lalu dalam kurung kotak, kita akan lihat hasilnya di sini. Aneh sekali, yang dia kembalikan adalah 1 atau yang dia print adalah 1. Kenapa? Karena metode shuffle ini kita lakukan sebelum di print harusnya. Jadi kita akan taruhnya di bagian sini, baru kita bisa melihat hasil kotak sekarang. Jadi yang kita print bukan metode shuffle-nya langsung, tidak seperti yang lain, tapi yang kita print variabel biasanya, tapi sebelumnya harus sudah di shuffle kalau teman-teman mau shuffle array-nya. Nah, sekarang seperti yang teman-teman lihat, setiap kita reload halamannya, kita mendapatkan urutan yang berbeda. Tentu kalau kita ganti si anjing ini jadi banteng misalnya, kita akan lihat hal yang lebih unik lagi. Jadi kalau teman-teman mau bikin game semacam game acak, game random, shuffle ini jadi metode yang bagus untuk memulainya. Itu tadi tentang shuffle, jadi perhatian kalau shuffle kita nggak ngeprint dia langsung di sini, tapi dilakuin sebelumnya baru ngeprint kotaknya. Saya akan buat 2 komentar, teman-teman kalau mau pakai tinggal di uncomment seperti ini atau dihapus komentarnya. Kita akan lihat metode berikutnya yaitu count. Count adalah jumlah dari isi array kita. Kita tinggal pakai seperti ini. Saya mau nguji ada berapa isi dari kotak. Kita akan lihat 1, 2, 3, 4 benar. Kalau kita ganti jadi nama, hasilnya 3. Itu cara count, sangat simpel. Kita akan balik ke print underscore r sekarang untuk metode sort. Karena kita mau melihat semua hasilnya, makanya kita pakai metode print underscore r. Kita akan lihat apa yang terjadi kalau saya menggunakan metode sort. Lagi-lagi yang keluar adalah angka 1. Nah, sama seperti shuffle, metode sort butuh dilakukan di baris sebelumnya. Baru kita menggunakan variabel kotak di dalam sini. Seperti ini, kita akan lihat yang keluar anjing, lalu banteng, lalu koala, baru kura-kura. Nah, kalau teman-teman bisa tebak, yang terjadi pada sort adalah dia akan mengurutkan nilai-nilainya sesuai abjad kalau dia kalimat, atau kalau teman-teman punya variabel angka di sini, kita acak isinya dari angka 5, angka 10, angka 2, angka 1, dan angka lainnya. Nah, kalau kita coba sort yang angka ini, yang akan dia keluarkan adalah sesuai urutannya dari terkecil sampai terbesar. Nah, berarti kalau teman-teman mau ngebalik dari yang ke gede ke kecil, tinggal gabungin dengan metode reverse yang udah kita belajar tadi. Itu dia beberapa metode pada array yang bisa memudahkan selama kita menulis PHP.